Halo guys, kembali lagi bersama saya calon bos besar. Kali ini saya akan bercerita ya, pengalaman saya sembuh dari PKM ya, atau pelanggaran keaslian konten terbatas atau bisa disebut KTA ya guys. Ini alhamdulillah saya sembuh dari PKM itu kurang dari 90 hari ya guys. Ini contoh screenshotan saya setelah mengajukan banding nih guys. Kan ini stripnya ada 3. Pertama mengajukan banding itu stripnya 2. Sekarang strip 3 berarti keputusan dari Facebook sudah final guys. Nah, kita coba lihat screenshotan yang kedua ya guys. Setelah saya mengklik strip 3 tersebut. Nah, ini setelah saya klik strip 3 tersebut, saya mendapat pesan seperti ini. Kami meninjau halaman Anda. Halo, kami meninjau halaman Anda lagi dan memutuskan bahwa beberapa tinjauan yang Anda minta mematuhi kebijakan monetisasi mitra. Nah, melihat kelayakan monetisasi Anda bisa memeriksa status monetisasi. Mungkin perlu beberapa waktu untuk memperbarui status monetisasi Anda. Nah, ini sudah kabar baik ya guys, bahwa kita sudah diterima pengaduan kita ya, atau istilahnya banding, kita mengajukan banding lalu diterima dan disetujui ya guys. Untuk memulihkan monetisasi kita disuruh menunggu beberapa hari ya guys. Dan setelah saya mendapat pesan seperti ini, tidak lama kemudian pas paginya saya mendapat notifikasi lagi. Nah, notifikasinya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di atas, paling atas. Ini nih guys. Kita klik. Tunggu sebentar. Ini masih loading nih. Soalnya kan baru baru aktif lagi ya. Jadi mungkin agak ceket atau gimana ya. Oh, lihat guys. Tadinya ini warna merah guys. Selama kurang lebih 90 hari saya murung banget guys. Males konten, males apa-apa males, tapi alhamdulillah sekarang guys. Nah, kita lihat di sini guys. Apa saja mematuhi syarat. Oke. Nah, alhamdulillah. Nih semua aman ya guys. Tadinya yang kena itu iklan in-stream guys. Selama kurang dari 90 hari. Maksudnya kurang dari 90 hari itu antara 80 berapa hari gitu lah guys, nggak sampai 90 hari. Nih, mungkin 87 hari ya guys, atau 88 hari. Ya itu sama aja ya, 90 hari. Nah, mau tahu rahasianya? Saya belak-belakan aja guys. Pertama saya melakukan reuploader. Dan setiap reuploader yang saya upload itu, saya edit sedemikian rupa ya guys. Nah, dari situ saya lolos ya selama kurang lebih 3 bulan atau 5 bulan lah. Lolos dan alhamdulillah mendapat penghasilan ya guys. Pada suatu waktu itu mungkin ya ada orang yang punya video tersebut
Lalu dia nge-DM saya ya, ngirim pesan kepada saya. Katanya. Dia ngomong agak kasar ya. Kamu katanya, jangan sembarangan upload video katanya. Harus mana etika baik kamu katanya. Saya kan debat dulu kan. Ya kan saya meskipun bukan video saya ya, tapi saya juga ada jasa kan di dalamnya. Seperti mengedit video. Maksudnya terlibat lah. Sedikitnya itu terlibat. Nah, aduh cekcok. Katanya saya minta maaf dan dimaafkan. Katanya dimaafkan tetapi bisa saya meyakini bahwa dia itu melaporkan saya guys. Mungkin tidak terima karena video saya meledak ya sampai 4 juta lebih kalau nggak salah itu. Nah dari situ mungkin saja ya dendam atau gimana ya. Tapi saya sudahlah, saya yang lalu biarlah berlalu. Dan setelah saya mendapat hukuman PKM itu 90 hari itu saya mikir ya guys, gimana caranya ya? Saya baca-baca referensi, harus live, harus ini. Wah, saya mau udah nggak percaya kayak gituan mah. Yang penting saya hanya satu ya, poin saya ya hanya satu, yaitu pesan dari Facebook yang ada di bawah tanda merah itu. Anda bisa memulihkan kembali monetisasi Anda asalkan mengupload atau memperbaiki konten Anda yang diupload dari handphone Anda sendiri atau melibatkan Anda sendiri. Nah, dari situ saya mikir, apa mungkin video saya terdeteksi atau gimana ya. Nah, alhasil saya mikir lagi besoknya, selama kurang dari 90 hari, saya membuat video pendek ya. Bukan real ya, tapi video panjang cuman dibikin pendek. Sekitar 22 detikan lah, bisa kalian lihat sendiri aja di konten-konten saya. Saya rutin upload terus. Nah, pada suatu hari saya mendapat lagi notifikasi bahwa saya disuruh mengajukan banding kembali. Banding kembali mungkin ya, eh, tim Facebook melakukan kekeliruan atau gimana ya. Saya soalnya pernah melaporkan bahwa saya tidak terima atas keputusan ini. Saya tidak terima atas keputusan ini dan saya berhak untuk eh, untuk menggugat istilahnya ya. Nah, saya ajukan eh, permohonan lagi, laporan lagi bahwa saya ingin tim Facebook meninjau kembali konten-konten saya. Saya yakin konten saya itu saya merasa bahwa konten saya itu tidak melanggar kebijakan setelah saya hapus video-video yang dulu ya. Nah, soalnya ada dua perspektif ya guys. Ada dua perspektif itu, istilahnya itu saya meyakini dua dari pelanggaran tersebut. Yang pertama, saya dilaporkan. Ini opini saya ya, asumsi saya ya. Saya dilaporkan oleh orang. Yang kedua, saya menghapus video sebelum mengajukan banding. Padahal di situ dijelaskan bahwa selama pengajuan banding, Anda tidak boleh menghapus video yang sudah ada di akun Anda untuk
sebagai bukti kepada tim peninjau. Nah, saya salahnya mungkin di situ karena saya tergesa-gesa, langsung saya hapus videonya, semua video, karena saya ingin monetisasi saya kembali lagi. Siapa tahu setelah menghapus video, monetisasi saya bisa kembali lagi. Dan ternyata tidak, guys. Malah lebih parah. Mungkin ya dari menghapus video tersebut mungkin. Lalu saya ngajukan banding, maka tim Facebook tidak percaya ya, guys. Nah, nah itu sudah ya yang kedua ya. Saya mengupload video-video pendek terus saja rutin. Sehari itu tidak pernah bolong ya. Saya upload. Dan suatu hari ada pemberitahuan lagi bahwa saya disuruh mengajukan banding kembali seperti yang dulu ya, yang ditolak dulu. Nah, dulu kan ditolak kan, videonya saya hapus lalu mengajukan banding. Jadi saya menghapus video dulu lalu mengajukan banding. Nah, sekarang saya dirubah siklusnya. Saya mengajukan banding dulu. Nah, mengajukan banding tidak menghapus video ya. Mengajukan banding yang kedua, prosesnya sama, metodenya sama. Cuman saya merubah siklusnya. Yang tadinya menghapus video dulu lalu mengajukan banding, sekarang terbalik. Saya mengajukan banding dulu. Nah, rencananya jika ditolak bandingan kedua, maka saya akan menghapus video tersebut. Nah, dan ternyata hari ini saya mendapat kabar baik, guys. Alhamdulillah. Saya sembuh dari PKM ya, guys. Kurang dari 90 hari. Alhamdulillah. Oke, guys. Mungkin segitu aja ya informasi dari saya, bahwa kita itu harus pintar-pintar sendiri dalam membuat konten. Oke, guys. Semoga bermanfaat.